Halo Shalom adik-adik hebat semuanya. Di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi IPA untuk kelas 6. Dan hari ini kita akan belajar tentang asteroid, komet, meteor, dan satelit. Ikuti dari awal sampai akhir ya. Oke adik-adik semua, yang pertama adalah asteroid. Nah, asteroid merupakan benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, lintasan asteroid disebut sabuk asteroid. Sabuk asteroid diduga merupakan sisa batuan pembentukan planet dalam tata surya. Nah, sabuk ini terletak antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Sabuk asteroid dikenal sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Asteroid terkadang menjadi batu-batu meteor yang bertabrakan dengan planet lain. Selanjutnya, asteroid merupakan objek luar angkasa yang juga mengelilingi matahari. Tapi, sebenarnya apa sih asteroid itu? Nah, asteroid ini merupakan objek luar angkasa berupa batuan dengan tambahan komponen logam di dalamnya. Adik-adik semua, sebenarnya ada ratusan bahkan ribuan asteroid di dalam tata surya kita. Akan tetapi, mereka ini sebagian besar tersebar di lintasan antara Mars dan Jupiter yang kita kenal dengan sebutan sabuk asteroid. Nah, perlu adik-adik ingat bahwa asteroid paling besar dinamakan Ceres, yang dimana dikelompokkan sebagai planet kerdil. Oke adik-adik, yang kedua adalah komet. Nah, komet merupakan satu benda langit yang mengelilingi matahari dengan bentuk lintasan berbentuk elips. Komet ini terdiri dari debu dan es. Nah, ketika komet mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menyubling menjadi bentuk serupa ekor. Komet terjun matahari, sehingga membuat ekor komet selalu menjauhi matahari. Jadi itu adalah asal-usul terbentuknya ekor komet. Nah adik-adik semua, komet berasal dari sebuah wilayah di luar planet Neptunus. Wilayah ini kita sebut dengan nama sabuk Kuiper. Yang ketiga adalah meteoroid, meteor atau meteorit. Nah, jika sebuah asteroid pecah akan menjadi bongkahan batu yang jauh lebih kecil. Itulah yang kita kenal dengan meteoroid. Nah, meteoroid merupakan batuan-batuan kecil yang melayang di angkasa. Batuan-batuan ini mengandung unsur besi dan nikel adik-adik. Nah, ketika meteoroid melayang di dekat permukaan planet, meteoroid ini akan ditarik oleh gaya gravitasi dari planet tersebut. Ingat ya adik-adik bahwa gaya gravitasi dari benda yang lebih besar bisa membuat benda-benda kecil di dekatnya tertarik dari benda itu. Misalnya meteoroid ini. Nah, meteoroid ini akan melayang-layang di dekat permukaan planet bumi. Meteoroid ini akan tertarik menuju ke bumi. Nah, di bumi terdapat lapisan-lapisan gas yang melingkupinya yang biasa kita kenal dengan atmosfer. Ketika meteoroid ini menembus atmosfer bumi, kita akan sebut sebagai meteor. Gesekan dengan atmosfer bumi akan menghasilkan panas yang membakar batuan itu, akan tetapi terkadang tidak semua terbakar habis. Nah, bagaimana dengan yang tidak terbakar? Nah, adik-adik semua, ada kalanya sisa-sisa batuan yang tidak terbakar mengenai permukaan tanah. Itulah yang kita kenal dengan nama meteorit. Meskipun meteorit merupakan gumpalan kecil, tetapi masanya bisa mencapai 34.000 kg. Seperti meteorit Anihito yang ditemukan di Greenland pada tahun 1897. Meteorit yang jatuh akan membentuk kawah di permukaan tanah.
Misalnya sebuah meteor yang sangat besar pernah jatuh di Arizona dan membentuk kawah yang dikenal sebagai kawah Barringer dengan diameter sekitar 1400 meter dan memiliki kedalaman 190. Oke, yang keempat adalah satelit. Nah, adik-adik semua, satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Nah, ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Yang pertama adalah satelit alam. Nah, adik-adik semua, satelit alam adalah satelit yang terbentuk secara alami dalam tata surya dan beredar mengelilingi planet. Contoh satelit alam adalah bulan. Planet-planet dalam tata surya sebagian besar memiliki satelit masing-masing. Ada dua planet yang tidak memiliki satelit. Kedua planet tersebut adalah Merkurius dan Venus. Berikut ini adalah tabel planet-planet dan jumlah satelitnya. Oke, adik-adik semua, seperti yang sudah disampaikan bahwa Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit. Bumi memiliki satu satelit. Mars memiliki 2 satelit. Jupiter memiliki 63 satelit. Wow, banyak sekali kan? Saturnus memiliki 62 satelit. Lumayan banyak juga ya. Uranus memiliki 27 satelit. Dan untuk Neptunus memiliki 13 satelit. Jadi jumlah satelit semua ada 168 satelit. Yang kedua adalah satelit buatan. Nah, adik-adik semua, satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Contoh satelit buatan adalah satelit Palapa D yang dimiliki oleh Indonesia. Wow, ternyata Indonesia makin hebat, di mana Indonesia sendiri memiliki satelit yang bernama satelit Palapa. Nah, adik-adik semua, berbicara soal satelit buatan, ternyata satelit buatan mampu memenuhi kebutuhan manusia yang banyak sekali. Inilah jenis dan manfaat satelit buatan. Yang pertama adalah satelit cuaca. Satelit cuaca berfungsi untuk memonitor kondisi iklim dan cuaca yang ada di bumi. Dengan adanya perangkat ini, kita bisa memprediksi cuaca yang akan terjadi pada esok hari atau 6 hari ke depan. Tanpa adanya satelit cuaca, manusia tidak bisa memprediksi cuaca dengan akurat kalau akan terjadi sesuatu yang berkaitan dengan iklim atau cuaca. Misalnya, jika terjadi angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan. Contoh satelit cuaca adalah satelit Himawari yang diluncurkan oleh negara Jepang dan satelit TIROS yang dimiliki Amerika Serikat. Yang kedua adalah satelit komunikasi. Nah, adik-adik semua, pernah tidak adik-adik kepikiran, kok bisa ya kita bisa berkomunikasi jarak jauh dan internetan hampir kapan saja dan di mana saja? Itu semua berkat jenis satelit ini, yaitu satelit komunikasi. Satelit komunikasi dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk komunikasi. Makanya kita bisa saling berkomunikasi walaupun berbeda lokasi, pulau, bahkan benua. Contoh satelit komunikasi yang ada adalah satelit EchoStar 3 yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan satelit Palapa D yang dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga adalah satelit navigasi.
Nah, adik-adik semua, satelit navigasi merupakan sistem satelit yang menyediakan posisi geospasial secara mandiri dengan jangkauan global. Satelit ini juga disebut sebagai satelit GPS yang digunakan untuk navigasi laut, darat, dan udara. Adik-adik pasti pernah menggunakan GPS kan? Nah, GPS kepanjangan dari Global Positioning System dan tidak bisa digunakan tanpa satelit navigasi. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, karena satelit ini menyediakan data geospasial yang akurat. Apa itu geospasial? Geospasial adalah data yang menyediakan lokasi geografis, dimensi dan karakteristik objek alam maupun buatan manusia yang berada di atas permukaan bumi. Jadi GPS tidak dipakai di darat saja, tetapi juga berfungsi untuk pelayaran dan penerbangan. Wow, canggih banget kan? Saking canggihnya, sekarang GPS bisa dipakai di HP kita sendiri. Jadi lebih gampang kita bisa hubungi ojek online posisi kita di mana. Yang keempat adalah satelit militer. Satelit militer digunakan untuk kepentingan militer seperti pengamatan intelijen berbasis satelit navigasi dan komunikasi militer. Satelit yang satu ini sangat berperan penting terutama bagi negara-negara yang memiliki senjata rudal atau negara yang bertetangga dengan negara lain yang memiliki rudal. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, karena negara-negara ini akan selalu waspada dan siap menyerang jika rasa terancam oleh negara lain. Satelit militer mempermudah tugas beberapa negara tersebut untuk menjaga keamanannya. Dengan kemampuan mengintai dan mengamati kegiatan militer negara lain, juga saling berkomunikasi antar markas dan mirip seperti film-film action yang biasa adik-adik tonton. Yang kelima adalah satelit ilmiah atau satelit penelitian. Satelit ini yang menyediakan data survei tanah, radio amatir, informasi meteorologi, dan berbagai aplikasi riset ilmiah lainnya. Sama seperti namanya, satelit ini digunakan untuk kegiatan penelitian. Jadi satelit ini akan diluncurkan dan didesain sesuai kebutuhan riset. Contoh satelit penelitian adalah satelit SOHO yang digunakan untuk meneliti matahari. Yang keenam adalah satelit sumber daya alam. Satelit ini berfungsi untuk memetakan serta untuk menyelidiki berbagai sumber-sumber alam yang terdapat di bumi demi sebuah kepentingan dan sebagainya. Oke adik-adik semuanya, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi adik-adik semua dalam mempelajari materi asteroid, komet, meteor, dan satelit. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you for watching.